Baiklah, kita buka pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, kita baca doa bersama dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin. Perhatian semuanya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina bi rahmatik wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan membaca doa, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akan mengecek kehadiran semuanya ya. Saya absen dulu. Duratun Nasiha, Zakira, Fitrianingsi, Istighosah, Jihan, Kamila, Khairus Suara, Lulu'il Maknun, Nadia Sofyan, Naila Sakila, Nalal, Nasiha, Novita Sari, Nur Faiza, Nur Halisa, Nuris Silvi, Rismano Rohita, Robiatun Adawiyah, Saila, Siti Afifah, Siti Maryam, Siti Nurin, Sifaur Rabi'ah, Zahratul Laili. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini? Sebentar ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ustazah ingin mengajak kalian bermain-main dulu ya. Apakah masih semangat di pagi hari ini? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Gumpa semereketeru. Gumpa semereketeru. Yuk kita nyanyi bersama lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur.
Silakan duduk kembali. Nah, di sini Ustazah akan sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah ingin mengajak kalian bermain-main terlebih dahulu. Mau apa tidak? Mau. Oke, kita mulai. Sebelum ini kita lihat di tayangan dulu ya. Yuk semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Menghadap ke sini. Ikuti gerakannya ya. Nyanyi. Satu jari kiri jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kiri menjadi cepat. Ayo tiga jari kiri ku buat menara. Empat jari kiri lima jari kiri kamu menjadi siap berdoa. Sudah. Kembali duduk. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, Ustazah akan mengevaluasi hasil pembelajaran kita minggu kemarin. Tentang apa? Norma. Tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Pertama yaitu tentang pengertian norma. Adakah yang masih ingat tentang pengertian norma? Saya sudah. Bagus. Ayo Hoirus, apa itu pengertian norma? Berdiri. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam satu kelompok masyarakat. Bagus. Selanjutnya, ada yang masih ingat tentang tujuan dari norma? Saya sadar. Ayo Nala, silakan. Tujuan norma untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Nala, bagus. Nah, yang terakhir apa? Yaitu fungsi norma dalam kehidupan masyarakat. Fungsi norma ada yang tahukah? Saya sadar. Ayo silakan. Fungsi norma adalah untuk memastikan kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tenteram. Terima kasih. Pembelajaran minggu kita kemarin ya, tentang pengertian dan tujuan kemudian fungsi. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan sedikit pendalaman materi tentang macam-macam norma. Silakan dilihat di tayangannya. Nah, di sini silakan dilihat di slide. Nah, di sini tentang macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kita pahami dulu tujuan pembelajaran dalam norma. Diharapkan semua peserta didik mampu menganalisis
cermat macam-macam norma melalui penayangan video dan menerapkannya di lingkungan sekolah. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan yang kedua. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian mampu dalam menganalisis dan mampu mempresentasikan tentang macam-macam sudah paham? Nah, inilah tujuan dari pembelajaran ini ya. Nah, selanjutnya kemudian ada berapakah norma yang berlaku dalam masyarakat? Ada 4. Pertama, kedua, 3, 4. Masih ingat tentang norma agama? Norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari agama atau kitab-kitab Allah. Salah satu contohnya adalah 1. Sholat. Selain sholat, berpuasa. 3, mengaji. Intinya kita harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Apa akibatnya kalau kita melanggar dari norma agama? Kita mendapatkan dosa. Kelak nanti akan dapat balasannya di akhir. Nah, kalau kita menjalankan norma agama ini, apa yang berdampak pada diri kita? Kita akan mendapat pahala atau ganjaran. Intinya kita ini harus menjalankan segala perintah oleh Allah. Intinya harus bertakwa. Orang bertakwa antara teman yang lain dengan teman yang lain ini berbeda. Tingkat ketakwaan kita ini berbeda. Makanya Allah membedakan manusia ini dari tingkat ketakwaannya. Karena dari semua siswa ini antara tingkat ketakwaannya tidak sama. Ada yang rajin beribadah, ada yang males-malesan. Ada yang rajinnya sholat tahajud, ada yang tidak pernah. Ada yang rajin ngaji, ada yang males ngaji. Inilah yang membedakan manusia di mata Allah dengan tingkat ketakwaannya. Sudah paham? Selanjutnya ini yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang bersumber dari aturan masyarakat. Contohnya apa? Bukan, kita harus bertingkah laku yang baik, berbicara yang sopan. Kalau orang Madura ini berbicara yang sopan menggunakan apa? Bahasa yang halus, yaitu bahasa engkipunten. Bahasa halusnya makan apa? Bahasa halusnya tidur. Bahasa halusnya acelen. Bahasa halusnya mandi. Itu kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan bahasa yang sopan, bertutur kata yang lembut, apalagi terhadap orang tua, ustadzah, dan orang yang lebih tua dari kita. Kita harus menghormati. Bagaimana akibat kalau kita melanggar dari norma kesopanan? Akan mendapat cangreng maturo cokoco mendapat cemooh dari orang-orang sekitar.
Apa nak? Cek masuk, cek masuk. Cek masuk apa? Siapa? Isma dikirim. Ini nak. Langsung lempet Budi. Langsung lempet Budi. Budin kamera. Nunduk, nunduk. Nunduk, nunduk. Nunduk. Sudah, selanjutnya ini adalah norma kesusilaan. Ya, norma perhatikan slide-nya. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini peraturan hidup yang bersumber dari apa? Dari hati kecil kita, dari sanubari kita. Pernahkah hati kecil kita ini berbicara? Misalkan kalau kita bertingkah hal yang tidak baik, pernahkah hati kecil kita ini berkata jangan lakukan itu? Pernah. Ini peraturan yang memang sumbernya dari diri kita sendiri, dari hati kecil kita sendiri. Ini tidak boleh melakukan ini. Kita pernah hati kecil kita pernah berbicara seperti itu. Contohnya apa? Berkata jujur. Ini apakah kita pernah tidak berkata jujur atau berbohong? Tidak. Masa? Sedikitnya pernah. Kalau kita pernah berbohong, ini dampak yang timbul dari diri kita sendiri adalah berupa apa? Berupa penyesalan, ya kan? Berupa penyesalan. Ini kasta berkata bohong, ya kan? Karena ini berakibat tidak baik pada diri kita, ya kan? Nah, contoh yang lain apa? Cokocoan, sekancaan itu tidak baik, mengejek-ejek. Nah, selanjutnya norma yang terakhir yaitu, bentar ya. The Bluetooth device is connected. Nah, yang terakhir ini adalah norma hukum. Norma hukum di sini adalah aturan yang memang sengaja dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah. Contohnya dilarang atau dilarang keras melakukan tindakan kriminal. Contohnya apa? Melakukan pencurian. Terus tindakan kriminal itu tindakan kejahatan. Contohnya lagi yaitu pembunuhan, pemerkosaan, perampasan, penculikan, ya berupa tindakan kejahatan. Itu adalah pelanggaran dari norma hukum yang berakibatnya ini mendapat hukuman atau kurungan penjara. Contoh yang lain apa? Dalam lingkungan sekolah, hal kecil yang terjadi di lingkungan sekolah ini kalian mengambil tanpa izin. Kalau ini diketahui akan berakibat tidak baik. Kalian nanti berdampaknya apa? Akibatnya mendapat hukuman atau teguran dari pihak sekolah. Paham? Selanjutnya di sini Ustazah akan menayangkan beberapa video, ya. Kemudian di video ini silahkan kalian menganalisis pelanggaran apa saja yang terjadi dalam penayangan video dan diminta kalian untuk mencermati tentang penayangan video ini, ya. Tolong diperhatikan. Di suatu pagi yang cerah di lingkungan SMA Negeri Penanggung, kami akan memperlihatkan drama dengan judul Videonya tolong dilihat. Drama ini diperankan oleh beberapa siswa, guru, dan ibu kantin. Drama ini hanyalah fiktif belaka dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan nyata masing-masing pemeran. Selamat menyaksikan.
Diamati videonya ya, diamati. Kenapa belum bisa datang? Kamu kan sekitarnya betul. Jadi sebenarnya kenapa ada ceweknya Ibu Asma. Baru sambil tunggu Ibu, narasi orang tunggal halaman 232. Itu orang kerja dikumpul sebentar kalau ada Ibu ngomong pasti tidak gabungkan saja. Kalau mau kerja ya ada cara yang baru. Dia tapi benar Ibu pasti kerja. Baik, lupakan tentang kejadian tadi, mari kita mengambil upaya pembelajaran. Ibu datang terlambat hari ini karena ada sedikit kendala, tetapi sebelumnya saya sudah mengecek bukti untuk mengerjakan juga. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Belum. Kenapa belum selesai? Nah, itu kan hari ini. Iya, Bu, udah ditunggu keluar. Kalau benar nanti saya mau kasih tahu temanku. Sudah, jangan menyebutkan bukti. Lebih baik yang belum selesai kalian selesaikan terlebih dahulu sebelum istirahat dikumpul. Baik, waktu sudah habis semua tugasnya silakan dikumpul. Baik, pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Hilang mas diri naik Ibu. Abel harus paling habis. Media untuk
Iya, itu aku. Kami itu sudah kantin. Bukan saya, Bu. Saya tidak pernah mencuri uang Bu kantin. Siapa aku kita kantin? Ngaku masa mesti aja sudah kami tasum di situ nah, mesti ngeles di situ. Kayak aku guys, kayak aja. Kita selesai lagi dengan baik-baik. Ya dengan adalah. Ini buktinya kalau kita mencuri. Astagfirullah. Namanya lagi ada buktinya. Bukan kita tahu, kamu juga. Apa namanya yang benar? Iya. Terus di sini jangan jawab. Pengen tahu ya kalian yang tadi salah. Mungkin teman kalian, kalian semua teman kalian sudah sini tapi apa? Apa yang kalian lakukan kepada Putih? Katakan semua. Kalian jangan menyerang saya. Kalian teman-teman kalian. Sudah. Sudah? Inilah penayangan video dan kemudian Ustazah minta untuk kalian menganalisis dari penayangan video ini tentang pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan dalam video yang ditayangkan ya. Nih, silakan dikerjakan ya. Silakan kerja kelompok. Kerja kelompok ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, ditulis nama kelompoknya dan ketua kelompoknya siapa ya. Silakan dikerjakan tentang analisis pelanggaran norma yang terjadi dalam penayangan video ya. Nggak usah ditulis norma. Hah? Nggak usah ditulis norma. Nggak usah. Tulis kitab apa pen? Pelanggaran norma apa dia? Ayo kerja sama nak. Ayo kerja sama. Kelompok 5. Ya, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah melihat tayangan video? Ya. Kalau ada yang masih kesulitan, bertanya. Pada diberi rokeng ke lain video. Hah? Apa yang terjadi di sana? Ada ya, tak usah. Kerja kelompok itu kan tak usah asik-bisik berbicara. Hah? Ya, ini sudah. Gak usah bisik-bisik berbicara. Ayo pi gabung nah. Dari video itu pelanggaran apa yang terjadi? Ditulis di situ. Nah.
dikit ya. Kami perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatan video. Apa? Tidak mengerjakan tugas normal. Ya, normal. Normal. Norma hukum. Kan peraturan. Sudah ngerti tak? Tadi penayangan video norma apa yang terjadi? Dekidaya kami mempresentasikan kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatan. Hasil video 1 pelanggaran yang terjadi ya. Apa pelanggaran yang terjadi dalam video tadi itu ya? Paham ya? Pelanggaran yang terjadi dalam video itu apa? Ini lah kan kita tahu nala. Fitnah tadi tuh. Fitnah kan sudah. Karena dia memfitnah teman dengan menceritakannya. Harus dikasih udah lupa dikit mantan itu Ya. ngasih itu ke harus tidak boleh menyuapin uang walau siapa lagi udah sikap sopan gitu. Bisa ya, Vin? Nanti kamu dengan ini yang maju ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Diingat tadi tayangan videonya apa saja yang terjadi. Nah, sudah. Ya wes tunggu ya. Sambil diteliti lagi ya. Diingat lagi tayangan videonya tadi itu apa. Ada yang kesulitan? Belajar kan saya nunggu teman. Nah, kisah pada cara ngerjain temannya sendiri. Iya. Sudah. Beda kan? Beda. Mengizinkan cocok-cocok. Kalau nggak ada yang paham, ditanyakan apa? Kan pelak saya ada grup. Mana? Normal hukum satu. Apa ini? Jangan kesulitan saat menjalani.
Ditulis diganti-gantikan ke buku. Betul kita kesalahan Pak Ratu kesalahan. Tidak boleh bisa. Iya, iya, iya. Sudah ini nak ya. Coba lihat. Iya, mau apa? Iya. Cek masuk. Siapa? Dia Marparan. Nunduk nak ya? Nunduk ya? Nunduk. Keluar kelas nunduk. Orang 20 menit. Jangan ditahan dulu. Lihat mana lihat. Iya. Kami mana? Kok normal Esperanto? Udah ini aja. Kan terus melanggar peraturan sekolah. Iya. Iya, tunggu ini selesai dulu. Ada yang kesulitan? Hah? Iya semua cetokang dia lah. Jadi tidak boleh mengerjai teman yang tidak bersalah gitu. Tidak mengerjai. Tidak boleh mengerjakan. Mau mengerjai apa? Apa ya? Jangan pernah menuduh teman yang tidak bersalah. Mencurigai. Kan kak, sudah sengaja sudah bahkan kak sampai di atas. Iya, memfitnah rekan apa? Tidak boleh memfitnah teman yang memang hukum itu saja. Jangan pernah mengerjai. Jangan pernah menfitnah teman yang tidak bersalah. Mungkin balik gitu. Sekian dari kami dan terima kasih. Ya, apa? Yes. Assalamualaikum kade. Assalamualaikum. Kade kimon mar assalamualaikum pole. Sekian dari kami, semua assalamualaikum. Sekian dari kami, assalamualaikum. Iya. Pak. Iya lo papa. Penyaring deki ya. Nah, kami kelompok 2 tulis sedikit kelopen. Kalau tahu
Nah, kami perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami, presentasikan kaki ja kosong presentasikan hasil diskusi kami tentang pelanggaran norma ya. Analisis norma ke 1. Cukup sekian dari kami. Hasil diskusi kami Toles. Hasil diskusi dari kerja kelompok kami. Hasil diskusi dari kerja kelompok kami tentang pelanggaran norma melalui penayangan video tentang pelanggaran norma kami tentang dari kerja kelompok hasil video yang telah kami tonton tadi ya. Pertama ya ini baca sudah semua. Kalau sudah, mari kita mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kalian tentang pengamatan pelanggaran norma dari tayangan video ya. Adakah yang sudah siap maju? Silakan Nala, tepuk tangan dari kelompok 1. Silakan maju ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kami tentang pengamatan video yang telah ditayangkan barusan. Norma kesusilaan. 1. Mengambil uang di jalanan yang bukan miliknya. 2. Mengenai temannya sendiri atau menuduh temannya mencuri. 3. Berbohong terhadap gurunya dan ibu kasir. Norma hukum. 1. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 2. Membawa HP ke sekolah. Norma kesopanan. 1. Tidak sopan kepada guru. 2. Tidur di dalam kelas. 3. Memakai seragam tidak rapi. Apakah betul seperti itu tayangannya? Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ada lagi kelompok yang lain yang sudah siap? Yuk, silakan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Silakan kelawan, Nak. Kelawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelanggaran norma. Analisis norma keamanan. 1. Main game. 2. Membawa HP. 3. Mengisi saat jam masuk. 4. Tidak mengerjakan tugas. 5. Mencuri. 6. Tidak sopan terhadap guru. 7. Menemukan uang yang bukan milik kita. 8. Teman. 9. Mengejek teman. 10. Tidak memakai seragam. 11. Bersekongkol menjatuhkan teman sekelas. 12. Mementingkan diri sendiri tanpa mengetahui akibat yang akan terjadi kepada orang lain. Sudah betul? Betul. Betul. Baik, terima kasih. Yuk, silakan tutup. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang selanjutnya lagi, siap? Kelompok 3, silakan maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab karena assalamualaikum. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil video yang telah kami tonton tadi. Analisis norma kesopanan. 1. Melemparkan buku kepada guru. 2. Tidak berpakaian seragam sekolah dengan tidak rapi. 3. Memfitnah teman dengan menuduh mencuri uang kantin. 4. Berbohong kepada guru. 5. Melanggar peraturan sekolah. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kelompok yang lain apakah sudah siap? Yuk, silakan kelompok 4 maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan yang baru saja ditayangkan. Pelanggaran yang terjadi. 1. Mengambil uang yang bukan miliknya. 2. Memberi atau memberikan teman setelahnya. 3. Tidak mengerjakan tugas. 4. Tidur dalam kelas. 5. Main HP dalam kelas. Betul? Betul. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 5. Silakan maju perwakilan dari kelompok 5. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari video yang telah ditayangkan. Analisis norma kesopanan. 1. Mengerjakan PR yang sudah diberikan oleh guru. 2. Harus berpakaian rapi. 3. Dan bersikap sopan pada guru ketika mengumpulkan PR. Norma hukum. Tidak boleh tidur di kelas saat pelajaran berlangsung. 2. Tidak boleh mengambil uang yang bukan milik kita. 3. Jangan pernah memfitnah teman yang tidak bersalah. Betul? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini kelompok yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Presentasikan hasil pengamatan video yang telah ditayangkan. Norma kesusilaan. Menuduh teman mengambil uang ibu kantin. Menuduh teman tidak memberitahukan tugas dari guru. Mengambil uang di jalan. Norma kesopanan. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Main HP di dalam kelas. Memakai make up saat masuk kelas. Dan tidur saat jam pelajaran. Betul? Betul. Ah. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah hasil analisis yang sudah kalian lakukan dalam penayangan video mengenai pelanggaran-pelanggaran norma. Baik, kita evaluasi bersama dari pembelajaran penayangan video ini, apa hal yang kita ambil dari pembelajaran ini. Pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan dalam penayangan video ini? Tidur di dalam kelas. Tidur di dalam kelas. Bentar. Zahwa Jamila. Keren, Zahwa Jamila. Siapa? Nunduk nak ya, lebet budin kamera ya. Selanjutnya, tidur dalam kelas itu apakah sudah melanggar norma? Melanggar dari norma. Karena dalam kelas itu kita hanya untuk belajar. Apalagi kalau ada penyampaian materi dari guru ini, kita harus bisa mendengarkan dan memahami ya. Tidak boleh tidur. Pernahkah kalian tidur? Saya harap di kelas 7 ini tidak ada yang tidur ketika pembelajaran sedang berlangsung, karena ini sudah melanggar dari norma kesopanan ya. Tidur dalam kelas sama halnya tidak menghargai ustadzah dalam memberikan pembelajaran, ya kan? Selanjutnya lagi, apa saja yang sudah terjadi dalam pelanggaran penayangan video ini? Acungkan tangan, ayo. Nah, ayo Isma. Tidak berpakaian rapi. Tidak berpakaian rapi. Tidak berpakaian rapi artinya pemakaian seragamnya ini tidak rapi, tidak disiplin ya. Taruh di luar. Ini sudah melanggar norma kesopanan. Apa? Aulia Samala. Oh lala. Lebat budina. Tunduk. Selanjutnya apa tadi? Norma apa saja yang sudah terjadi? Ayo Nala. Mengambil uang di jalanan yang bukan milik. Pernahkah kalian menemukan uang? Pernah. Ayo jujur. Pernahkah kalian menemukan uang? Di mana? Di jalan. Di jalan. Terutama dalam lingkungan pesantren ini, kalau kita menemukan uang itu bukan hak kita ya. Kita harus apa yang kita lakukan? Harus memberitahukannya kepada guru. Kalau kita menemukan uang itu dalam lingkungan pesantren, harus memberitahukannya kepada ustadzah, biar nanti ustadzah ini menyiarkannya kepada pemiliknya, kepada semua santri bahwa ada penemuan uang, dan yang merasa kehilangan biar mengambilnya, karena itu bukan hak milik kita. Jadi siapapun yang menemukan uang dimanapun ini, kita harus hati-hati terlebih dahulu, jangan diambil. Nah, selanjutnya pelanggaran apa saja yang terjadi dalam penayangan video ini? Apa Nala? Menuduh teman atau mencurigai teman. Di sini siapa yang pernah menuduh? Misalkan ada orang yang kehilangan, lalu kalian menuduh temannya mengambil sesuatu barang. Siapa di sini yang pernah menuduh?
Tidak kan? Tidak pernah. Jadi jangan sembarang menuduh tanpa adanya bukti. Karena itu sama halnya menjelek-jelekan orang. Kita harus perlu bukti ya. Jangan sembarangan menuduh karena ini juga termasuk pelanggaran norma hukum. Nah, selanjutnya apa lagi yang terjadi dalam video itu? Ya. Jangan pernah menyepelekan teman yang memberitahu bahwa ada tugas dari guru. Nah, jangan pernah menyepelekan teman. Kalau temannya ini berkata ada tugas, teman kita ada tugas tadi dari ustadzah nggak bisa masuk, itu kalian harus percaya. Jangan menyepelekan teman kita ya. Kita harus mengerjakan semua tugas yang sudah diperintahkan oleh ustadzah. Jangan mengambil kesimpulan kamu bohong, tidak, karena itu ustadzah yang sudah memerintahkannya. Nah, apa saja yang terjadi pelanggarannya yang lain? Ayo. Tidak sopan pada guru. Tidak sopan terhadap guru, contohnya melemparkan buku ya. Melemparkan buku itu apakah perbuatan yang baik? Tidak, itu perbuatan yang tidak baik. Kita harus sopan terhadap guru. Cek dan sebadan melemparkan barang kepada guru, apalagi guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan terhadap kita. Nah, selanjutnya apa saja norma yang telah terjadi dalam penayangan video yang sudah kalian amati? Ayo Nala. Mementingkan diri sendiri tanpa mengetahui akibat yang akan terjadi kepada orang lain. Mementingkan diri sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan orang banyak dulu ya. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Yang lain apa? Contoh yang lain. Pelanggaran norma yang lain. Berdandan ya, bermake up dalam kelas itu apakah sudah termasuk pelanggaran dari norma? Termasuk, karena dalam peraturan sekolah dilarang membawa peralatan make up. Masih sempetnya make up itu tidak perlu ya. Apalagi sampai membawa lipstik, terus make up yang lainnya, berhias di kelas itu tidak boleh. Yang wajib dibawa ke dalam kelas itu hanyalah buku pembelajaran. Sudah? Yuk silakan itu dikumpulkan hasil kerja kelompoknya. Sudah. Sekarang ustadzah akan mengadakan tanya jawab kembali tentang pelanggaran contoh norma ya. Dari norma agama tadi apakah masih ingat? Contoh dari norma agama, siapa yang tahu? Acungkan tangan. Ya, Nala. Beribadah. Yang lain? Hairus. Berpuasa. Yang lain? Mengaji. Ini contoh dari norma agama. Berpuasa itu tidak hanya berpuasa wajib ya. Berpuasa itu apa? Ada puasa sunnah. Puasa sunnah contohnya puasa hari Senin Kamis. Contoh dari norma kesusilaan. Ayo. Berkata jujur itu adalah contoh dari norma kesusilaan. Jadi kita harus berkata jujur. Seperti sifat Rasulullah itu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonas. Siddiq
Tunggu ya para lobre, sendiri keluar para lobre. Apa tadi? Contoh dari norma kesusilaan. Jujur ini adalah contoh sifat Rasulullah yang harus kita teladani. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq itu berkatalah jujur. Yang kedua, amanah itu dapat dipercaya. Kita ini harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Jangan seringkali berbohong. Terus fatona itu apa? Cerdas. Kita harus memiliki karakter yang cerdas. Bagaimana caranya memiliki karakter yang cerdas? Belajar itu banyak hal. Dari kita bisa memperolehnya dari membaca, ya kan? Menulis, berkreativitas, hal-hal yang lainnya, berkarya, ya kan? Itu bisa mampu mencerdaskan diri kita dengan cara seperti itu ya. Dari membaca buku, menulis, berkarya. Contohnya dari kerajinan tangan misalkan, itu adalah kemampuan dari diri kita untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya yang tadi tabligh itu menyampaikan itu kita harus apa yang disampaikan dari orang kita harus bisa menyampaikan seperti itu, harus sama, tidak boleh membalik-balikan perkataan. Ya, itu adalah sifat dari Rasulullah yang harus kita teladani. Selanjutnya yang terakhir norma kesopanan contohnya menghormati guru, berbicara yang sopan, bertutur kata yang lembut, membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah di sembarang tempat. Tuh contoh norma kesopanan. Yang terakhir norma hukum. Norma hukum contohnya tidak melakukan tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Contoh pencurian itu di lingkungan sekolah apa? Mencuri pulpen, mencuri buku, mengambil buku temannya. Itu tidak boleh. Itu melanggar peraturan norma hukum, akan mendapatkan sanksi, hukuman kurungan pidana, penjara misalkan. Kalau disampai ketahuan oleh dewan guru, ustadzah yang lain, bisa saja kalian akan mendapatkan sanksi. Atau sampai pemanggilan kepada orang tua itu jangan sampai terjadi. Sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang kembali ke tempatnya. Ayo menghadap, kita akhiri. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil manfaatnya dan barokahnya. Amin. Nah, untuk materi minggu depan ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, silakan doanya. Oh, kita adakan tepuk ya. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Beres-beres. Ayo, sekali lagi. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Beres-beres. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa faqih alana.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.